Halo, nama saya Alvin Budi Jaya Katara Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242273. Saya akan mengerjakan tugas 3 aktivitas belajar 12 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Saya dari program studi Sistem Informasi. Berikut muncul soalnya. Di sini kita ada soal. Untuk praktikum kali ini kita menggunakan instrumen yang sudah disediakan pada BMP, yaitu modul 5, yaitu Spanning Tree Protocol atau disebutnya STP. Kita suruh untuk rekayasa ulang langkah 1-11 dan ini bentuk hasilnya. File laporan menemukan verifikasi pengetesan, hasil rekaman, lalu ini validasi tersebut. Oke. Ada beberapa yang mungkin saya akan kurang paham untuk menjelaskannya, tapi akan saya jelaskan sebisa mungkin. Kita akan mulai pindah dulu ke gambar berikutnya. Ini saya sempat rekayasa dengan hasil saya, jadi saya akan mengulangi saja. Ini saya copy paste dulu biar lebih cepat. Sebentar, saya lihat gambarnya dulu karena saya takut salah bikin. Kita akan mengikuti semirip mungkin dengan gambar yang tadi. Oke, lalu kita pakai switch yang ini. Ini saya akan lebarin dulu karena kalau nggak salah ukurannya lebih besar. Oke, switch 2 di sini. Switch 2, switch 3. Switch 3. Salah. Salah. Switch, oh ini switch 3 sini. Switch 1 di sini. Lalu kita komunikasinya berdasarkan jaringan yang dibikin oleh gambar. Saya akan pelan-pelan buatnya karena saya agak bingung juga kadang-kadang lihatnya. Ini pakai FA3. Oke, dijelaskan juga. Jadi lebih gampang. Harusnya saya lebarin lagi ya biar lebih gampang kebaca ya. Oke, seharusnya ini cukup jelas ya. Lalu dari FA3 ini kita juga nyambungin ini ke bagian sini. Sama dia akan menggunakan FA3. Lalu kita pakai cross ini untuk nyambungin dari FA24 ke FA24 juga. Lalu dari FA24 ini kita pakai FA23. Komunikasi ke FA22. Dari FA22 ini kita pakai FA24. Komunikasi ke FA24 juga. Lalu dari FA23 kita sambung sini ke FA23. Jadi komunikasi ini antara ini masih bisa berjalan. Dan ini untuk config-nya dia pakai PC0 ada 192.8.10.5 gateway pantesan titik 5. Oh sorry, 5 ini berhasil. Oh kebalik salah. Ini 10. Kalau masih lagi udah benar. Ini kita ganti ke IP5. Sudah. Di sini kita bisa lihat bahwa ini semua hijau, jadi komunikasi berhasil antar switch. Jadi dia sementara ini komunikasinya di sini untuk jalurnya, dan di sini di blok. Ini adalah sistem redundancy atau spanning tree protocol. Yang saya bingung harusnya ini konfigurasi ya, tapi entah kenapa di sini langsung terkonfigurasi sendiri tanpa ada komunikasi apapun. Saya akan tunjukin semua dulu alurnya, dan kita mungkin dari cek dari sini. Oke, kita enable, lalu kita spanning. Di sini dia forward ya. Untuk IP 24.23 sudah berhasil forward. Lalu kita cek sini. Enable SH spanning. Di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk port 22 kelihatan nggak sini? Oke, nggak bisa kelihatan. Tapi ini port 22. Oh iya, saya nggak tunjukin gambarnya ya. Kalau gitu, sebentar. Saya ubah dulu ini. Sorry. Oke. Seperti cara ini aja kali lebih gampang ya. Oke. Kalau lihat dari sini ini switch 2. Switch 2 ini dia forward masing-masing 24 dan 23. Kalau ini dia 22 di sini. Lalu 24 berhasil forward, lalu ke F3 berhasil. Kita lanjut ke switch 3 di mana konfigurasinya harusnya berbeda. Salah. Oh, bisa juga. Oke. Suspending.
Oke, dia forward, dia berhasil untuk forward di sini. Jadi dia komunikasi dari F23, F24, dia mulai dari root. Di sini juga ada keterangan nggak? Oh, dia nggak ada destination. Oke, kalau di sini ada jelasan juga nggak? Dia ada jelasan dari root juga. Jelasan berarti hasil datangnya dari 23 untuk sana kita. Oke, berarti kalau di sini dia tuh menerima dua data hal yang sama. Oke, jadi dia menerima dua data campuran dari sini ke sini ke satu titik ini. Lalu untuk switch 0 kita belum cek ya. Spending. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat kalau ada yang diblok. Eva 13 ya ke sana berhasil, rootnya ngambil, set ini diblok. Untuk apa? Untuk tidak mungkin looping. Kalau kita lihat dari data root ID semua sama ya. Ini semua sama 23. Ini juga sebenarnya nggak perlu, ini pasti berbeda, nggak mungkin enggak kalau address. Ini untuk IP priority-nya sama, sama juga. Ini juga kita bisa lihat ini sama. Ini juga sama harusnya, kecuali yang address. Yap, sama juga semua. Kita bandingin. Lalu untuk ini, yap, kita bisa lihat sama untuk addressnya, rootnya. Kalau kita lihat di sini, mana ya? Root addressnya ada di switch 1. Kenapa kita bisa tahu? Kalau kita perhatikan ini, address yang bridge ini juga sama rootnya addressnya. Dan jadi rootnya adalah berasal dari switch 1, yaitu ini. Gitu. Cara tesnya gimana untuk pastikan semuanya berjalan dengan baik? Kita akan mencoba menjaga seperti ping 192. Nggak bisa copy paste ya? Oke, yaudah. 192, 168, 10. 10. Ini kan 5. Pas ini bisa. Kalau kita lihat di sini, ini kan 5. Oh, balik. Yang ini yang 5. Oke. Nah, ini biasa ngeping ya, tapi kita akan coba tes berjalan atau tidak kalau ini. Apa dia sudah lebih dari 4? Coba tes. Tak. 5. Oke, berhasil. Oke, kita akan bikin sistemnya seperti ini. Salah satu dari jaringannya mati. Kita akan pakai di antara ini atau ini. Atau ini. Tapi saya akan pakai rootnya yang dasarnya di sini. Tapi karena ini switch 1 ya, saya akan coba mati di sini aja deh. Saya mati di sini, lalu coba kita lihat. Oh, nggak berjalan IP-nya. Karena kenapa? Karena ini sedang mati di sini. Di blok. Tapi kalau kita lihat lagi datanya, kalau kita cek, nah masih belum berjalan. Biarin dulu. Ini butuh waktu biasanya. Tunggu dulu aja. Nanti ini harusnya bisa berubah dari block jadi learn. Nah, listen, berarti dia dapat sinyal dari sini. Masih listen, belum berubah, tapi saya bikin ini biar bisa bandingin. Nah, sedang learning, jadi dia sedang mengambil data tersebut. Pas sudah dapat, nanti dia komunikasinya akan berwarna hijau, dan itu men-trigger dia untuk bisa komunikasi. Nah, sudah hijau. Kita lihat di sini, sudah forward, berarti berhasil. Biarkan dia komunikasi dulu dan sudah berhasil. Ini mengkonklusi bahwa sistem yang dijalankan sudah berhasil diimplementasi dengan baik. Tapi saya kembalikan dulu agar kita bisa iseng nih ngecek nih. Apa semuanya juga normal atau tidak. Oke, dari F23 kita pindah ke F22. F22, oke. Nah, kita coba cek. Oh, mati nih mati jaringannya kan. Karena kenapa? Karena dia sudah kembali ke jaringan yang tadi ini. Coba kalau kita tes di sini. Nah, dia lagi listen. Dia lagi listen. Masih learn. Nanti jika jaringan ini sudah hijau, dia akan kasih tahu kalau oh ini berhasil. Nah, sudah berhasil. Nah, jaringannya sudah berjalan. Nah, ini sudah forward. Ini menunjukkan bahwa dia bisa kembali lagi dengan setting sebelumnya. Dan berhasil untuk restore semua jalur yang sebelumnya dipakai. Ini saya masih kurang paham kenapa tidak ada konfigurasinya. Tapi harusnya ini nggak otomatis karena dia harusnya bikin VLAN dan segala macamnya untuk settingnya. Tapi saya rasa ini karena ini bawaan dari Cisco Tracer ya. Jadi metodenya beda dengan saya yang bayangkan. Karena ini yang beda implementasi. Coba kita review ulang pada tugasnya. Saya kembali ke transisi ini dulu.
Mhm. Lalu kita pindah ke sini. Coba kita review dulu menjelaskan. Kalau review protokolnya kita bisa cari dengan cara seperti ini ya. Kita lihat dulu protokolnya. Kita pindah dulu ke halamannya. Oke. Lalu instalasi Cisco Packet Tracer, buat topologi berikut ini sama persis dengan tadi. Antar hubungan ke crossover, jaringan switch untuk loop. Oke. Ini PC-nya sudah sama tadi. Secara default perangkat terpasang protokol penentry. Secara protokol jadi sudah terpasang otomatis, jadi tidak perlu ada konfigurasi. Jadi status blocking otomatis. Nah, sini juga menjelaskan semuanya. Ini tentang yang tadi prosedur-prosedur yang saya jelaskan. Dia percaya rootnya berasal dari IP-nya khusus gitu. Dan di sini kita pilih switch dulu macam ini port verifikasi bisa pakai entry. Nah, di sini ada konfigurasinya PC mulai switch 1, switch 3, switch 0. Kalau nggak salah switch PC switch 1, switch 3, switch 0. Tapi kita konfigurasi sih biar tadi harusnya dikonfigurasi dari sini. Tapi karena dibahas kayak gini dan sama koreksinya, jadi sama. Cuma bedanya kalau dari contoh dia menjalankannya ini ke sini. Kalau kita tadi di sini ke sini. Kalau kita tadi blokir di sini, otomatis tadi dia harusnya nggak berjalan nanti di sini. Jadi sama aja tidak ada efek. Jadi harusnya kita di sini sudah betul. Oleh karena itu saya rasa semua sudah mencakup semuanya ya. Jadi saya akan menutup. Terima kasih untuk semuanya. Saya Alvin Wijaya, Ketua Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242773 mengucapkan terima kasih.